Marilah kita berdoa dan mendoakan bagi keluarga kita, para jamaah, saudara-saudara kita, baik yang sedang dalam kondisi kurang sehat ataupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan yang meninggal tentu saja Allah tempatkan pada sisinya yang terbaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afini wa ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana as'alhi bi ba'san wasbihi wa anta syafi la shifa ila shifa la ghayra saqaman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa akrim nuzulahum wa wasi' madalahum bi rahmatika ya arhamar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tafina ba'dahum waghfirna wa lahum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhalna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله كتب على نفسه الرحمة وأزل العباد النعمة أحمده سبحانه وأشكره رضي باليسير من العمل وتزوج عن الكثير من الزلل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله قدوة العاملين ورحمة الله للعالمين وصلى الله على آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فالخير كل الخير والسعادة في التقوى الله عز وجل والعمل الصالح والدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور واعلموا رحمكم الله أنه لا تقوم الدنيا إلا بقيام الدين ولا تنال العزة إلا بالخضوع لرب العالمين ولا يصح الدين إلا بالإخلاص واتباع للسيد المرسلين والعمل الصالح ورأس المال الفائزين ومن حاسب في الدنيا نفسه خف في القيامة حسابه وصح عن سؤال جواب وحسن المنقلب ومعاب ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته وطالت في القيام وقيفته وأحاط بخطيئة يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليرى أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الآية. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini sengaja Allah kumpulkan kita di Sayyidul Ayyam untuk merenungkan akan segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nikmatnya kita mengagungkan Allah, bagaimana nikmatnya kita membesarkan Allah. Dari hati yang tulus kita bertakbir, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai bentuk ketawaduan kita, kekhuduan kita, kerendah hatian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kerendah dirian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah ke harapan kita habibana wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dan uswah, sebagai suri tauladan, sebagai perilaku yang sempurna yang dijadikan Allah sebagai suri tauladan untuk kita, untuk orang-orang yang mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dialah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena di negeri tercinta kita, bagaimana Allah menunjukkan keadilan dan ketidakadilan. Bahkan ini sudah berlalu
masa-masa terdahulu. Ada kisah tentang Fir'aun dengan kezalimannya. Ada kisah Namrud dengan kezalimannya. Ada kisah Abraha dengan kezalimannya. Tapi di antara kezaliman-kezaliman pemimpin-pemimpin terdahulu, Allah mengutus para nabi dan rasulnya. Bagaimana Allah mengutus Nabi Daud alaihissalam yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan kepada Nabi Daud alaihissalam dan Al-Qur'an, inna jalnatuka khalifah. Ya Daud, ada ucapan Allah, wahai Daud, inna ja'altuka khalifah. Itu kepada Nabi Daud alaihissalam. Hai Daud, aku jadikan engkau sebagai penguasa. Bisa diartikan raja. Ada juga mandat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna. Setelah Allah menguji Nabi Ibrahim, sebagian kita tahu bagaimana sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mendapatkan tauhid bukan diajari orang-orang tuanya atau oleh gurunya, tapi Nabi Ibrahim mendapatkan tauhid, mampu mengesahkan Allah setelah proses alami. Karena Nabi Ibrahim terlahir di kalangan orang-orang yang penyembah berhala, termasuk orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian bertubi-tubi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ada kalimat ibtala, diuji oleh Allah. Fatamahunna. Ibrahim mampu melewati ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali para nabi dan rasul diuji oleh Allah, ada penghargaan masing-masing. Maka inilah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, penghargaan dari Allah. Apa setelah ujian-ujian ini? Inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, aku jadikan engkau sebagai pemimpin, imam. Pertama kali imam yang Allah berikan hanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya kita mengenal Nabi Nuh alaihissalam itu sebagai utusan Allah yang pertama. Nabi Nuh itu Rasul pertama. Kalau Nabi, Nabi Adam. Nabi Ibrahim dijuluki oleh Allah, inni ja'iluka linnasi imama, sebagai pemimpin manusia. Hai Ibrahim, kau lulus dari ujian-ujianku, sehingga tauhid yang hilang di permukaan bumi kembali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan simbol Baitullah, Ka'bah yang ada di Makkatul Mukarramah. Baitullah yang didirikan bersamaan dengan bumi ini diciptakan sempat menghilang. Dalam riwayat hilangnya Ka'bah yang pertama kali diciptakan oleh Allah karena banjir bah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ratusan mungkin ribuan tahun kemudian lahirlah Ibrahim alaihissalam. Dengan petunjuk Allah dari proses ujian-ujian kepada Nabi Ibrahim, Allah katakan ini ja'iluka linnasi imama. Hai Ibrahim, aku jadikan engkau sebagai pemimpin di dunia. Pertama kali. Yang perlu dipelajari, yang perlu diambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang pemimpin yang hebat dialah Nabi Ibrahim. Maka dalam ayat yang sama, ketika Nabi Ibrahim diangkat sebagai imam, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Rabb, kalau aku menjadi pemimpin, maka kelak generasi-generasi berikutnya dari keturunanku jadikan juga mereka menjadi pemimpin. Wa min dzurriyyati. Jadi pernyataan Allah kepada Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim memikirkan generasi ke depan seperti apa, pemimpin setelah aku siapa. Maka tegas Allah katakan kepada Nabi Ibrahim, ya, aku jadikan setelah engkau pemimpin-pemimpin. Tapi catat, kata Allah dalam ayat yang sama, la yanalu ahdiz zalimin. Tidak pantas, hai Ibrahim, kalau ada yang menjadi pemimpin orang yang zalim. Al-Quran. Jadi Allah memberikan kepemimpinan ini, yang berhak menjadi pemimpin adalah orang yang adil. Maka malu kiranya kalau ada pemimpin yang zalim masih menjabat sebagai pemimpin. Ini Al-Quran. Boleh dibuka dalam Al-Baqarah. La yanalu ahdiz zalimin. Kata Allah, siapapun yang menjadi pemimpin harus dari orang yang adil, orang yang bijaksana. Maka kalau ada pemimpin-pemimpin seperti Fir'aun, itu zalim. Ini pernyataan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dijawab oleh Allah. Maka setelah itu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, kelak ya Allah sebagai pengganti dariku, jadikan dia sebagai imam. Maka terlahirlah jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang pertama kali sejarah tentang kepemimpinan. Nah, kemudian dari keturunan Nabi Ibrahim pun lahirlah beberapa keturunan setelah Nabi Ibrahim, muncullah Nabi Daud alaihissalam. Terlahir dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, Yakub dan keturunannya yang kita dengar Bani Israel. Daud pun mendapatkan mandat dari Allah dalam Al-Quran. Allah katakan kepada Nabi Daud, ya Daud, inna ja'altuka khalifah. Jadi ada kepemimpinan, ada kekuasaan. Kalau khalifah ini kekuasaan, lebih identik dengan kerajaan. Maka setelah Nabi Daud alaihissalam, putranya yang mewarisinya siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai raja. Ya Daud, inna ja'altuka khalifatan fil ard. Apa yang menjadi pesan Allah kepada Nabi Daud dan diwariskan kepada pemimpin-pemimpin yang lain mestinya memahami ayat ini. Apa kata Allah kepada Nabi Daud? Aku jadikan engkau sebagai penguasa, aku jadikan engkau sebagai raja, hai Daud, fahkum bainan nas bil adli. Apa pesan Allah? Tegakkan hukum yang adil. Fahkum bainan nas bil adli. Fahkum bainan nas bil adli. Ini tegas Allah katakan. Bil adli, bil haq, dengan tegas dan kebenaran. Itu hukum. Maka ayat ini menegaskannya bil haq. Artinya yang hak itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hukum sesuatu dengan hukum yang benar. Artinya tidak apa? Hukum itu bukan tajam ke bawah, tumpul ke atas, bukan. Tapi yang namanya hukum tajam ke atas dan ke bawah. Itu namanya hak. Tegas dan benar. Dan apa yang menjadi pesan Allah kepada pemimpin seperti Daud alaihissalam? Wala tattabil hawa. Engkau pemimpin, jangan sekali-kali engkau mengikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti keserakahan. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil, mundur dari kepemimpinan. Bahasa Allah sebenarnya seperti itu, hadirin jamaah. Wala tattabil hawa. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Ujian tahta itu berat. Keserakahan akan muncul. Setan akan menggerogoti. Nah, ini fakta yang sebenarnya. Fayudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti hawa nafsu kalian, fayudilluka an sabilillah, maka kalian akan tersesat dari jalan Allah. Innal ladzina yudilluna an sabilillah
Maka Allah memberikan catatan, orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam kepemimpinannya, maka dia akan tersesat. Maka untuk orang pemimpin-pemimpin yang zalim, lahum adabun syadid, mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Bima nasu yaumal hisab, karena mereka lupa bahwa kelak kepemimpinan itu akan dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya, termasuk kita sebagai suami, sebagai orang tua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi pemimpin. Maka hati-hati hadirin jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan pesan kepada kita. 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wanti-wanti kepada kita, hati-hati. Akan datang kepada kalian satu zaman, satu masa, kata Rasul, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Pernah saya sampaikan hadis ini. Tahun-tahun penuh pengkhianatan, tahun-tahun penuh kebohongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tandanya, kata Rasul? Yusaddaqu fihal kadhib. Nanti di tahun-tahun itu orang yang jujur disebut pendusta. Atau sebaliknya, kata Rasul, wa yukaddabu fiha as-sadiq. Orang yang jujur dituduh sebagai pembohong. Perhatikan, ini tanda-tanda akhir zaman. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Pengkhianat dianggap orang jujur, pembohong dianggap orang jujur. Apalagi tandanya, kata Rasul, yu'tamanu fiha al-kha'in. Sudah ada gambaran rekam jejaknya zalim, pengkhianat, tapi masih diangkat menjadi pemimpin, kata Rasul. Ini hadis. Yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Atau dibalik, orang yang pantas menjadi pemimpin dituduh sebagai pengkhianat, sehingga mestinya dia menjadi pemimpin tidak menjadi pemimpin. Siapa yang bertanggung jawab? Kita yang memilih sebagai rakyatnya. Apalagi tandanya, kata Rasul, akhir zaman ini nanti wayantiku fihal ruwaibidah. Nanti akan banyak bicara orang-orang ruwaibidah. Siapa kira-kira wa ma ruwaibidah ya Rasul? Ditanya, yang dimaksud ruwaibidah itu siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ar-rajulut tafih yatakallam an amril amah. Orang yang enggak ngerti masalah masyarakat, orang yang enggak ngerti masalah bangsa, dia bicara masalah bangsa. Dia tidak tahu tentang halayak umum, dia bicara tentang halayak umum. Itu ruwaibidah. Ar-rajulut tafih. Apa yang dimaksud rajulut tafih? Ar-rajulul jahil. Orang yang bodoh, sok bisa ngomong, itu namanya ruwaibidah. Ini yang disampaikan. Ini hadis diriwayatkan Imam Abu Hurairah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ma'asyiral muslimin, inilah yang menjadi nasihat untuk kita, bahwa tidak gampang menentukan siapa orang yang akan menjadi pemimpin kita. Maka tidak ada bedanya ketika Rasul mengajarkan, ketika kita memilih calon istri kita, itu ada syarat-syaratnya. Apa diantaranya? Ini bisa menjadikan kita aplikasikan dalam memilih pemimpin pun sama. Apa diantaranya? Tunkahul mar'atu li arba'in. Yang pertama di jamaliha, lihat akhlaknya. Wali hasabiha, latar belakangnya. Li jamaliha wali hasabiha. Kemudian apa? Akhlak.
kecantikan, ya, ketampanan, akhlak, itu semua akhlak. Perilakunya, tata tutur katanya, rekam jejaknya, latar belakang atau keturunannya kita lihat. Maka kalau ada kurang dari 3 ini, kata Rasulullah SAW, fadfar bidati din taribat yadak. Siapa di antara yang akan kita pilih agamanya yang paling bagus? Udah itu aja. Fadfar bidati din taribat yadak. Kalau agamanya kita jelas melihat bagus, maka sudah tidak ada keraguan lagi. Kenapa penting ini disampaikan? Al-Quran bicara. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin yang zalim akan menjerumuskan kita di akhirat nanti. Bagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Baqarah dari ayat 166 dan 167. Wa ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Ketika orang-orang yang dijadikan pemimpin nama kita, salah kita menentukan pemimpin, di akhirat dia akan berlepas diri, nggak mau bertanggung jawab atas kita. Jangankan bertanggung jawab atas kita, bertanggung jawab atas dirinya, kedolimannya, dia takut. Waraul adab, diperlihatkan oleh Allah adab kepada mereka. Maka pemimpin-pemimpin seperti itu akan berlepas diri dari kita. Apa yang kita katakan? Penyesalan kita. Wa qala alladziina tabau law anna lana qarratan fanatabarra' minhum. Andaikan kami tahu dulu orang ini zalim sebagai pemimpin, maka tidak akan aku pilih. Itu penyesalan di akhirat. Maka tadi, agar langkah kita menentukan pemimpin tidak salah, fadfar bidatid din taribat yada. Utamakan agamanya. Bagaimana dia sikap agama beribadahnya, dalam sholatnya, dalam tutur katanya. Akhlak yang paling utama adalah tadi, sikap dan akhlaknya ini. Inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan pemimpin kita ke depan pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang peduli kepada rakyat, pemimpin yang peduli kepada negaranya, tidak pemimpin yang mengikuti hawa nafsunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu was-samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan la yanqati'u 'amaduhu wa la yafna midaduhu. Tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduhu wa la ilaha illa ghairuh. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله رحمكم الله وتوبوا إليه واستغفروه وأنيبوا إليه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وصلوا وسلموا على الرحمة المهدى ونعمة المسدى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أمركم بذلك ربكم فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك محمد الرسول المصطفى
والنبي المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه وأمهات المؤمنين وارض الله عن الخلفاء الراشدين الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشرة المبشرة بالجنة وأصحاب الشجرة وعن أصحاب الأجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وبعفوك وجودك وإسنادك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أعذنا من فتنة وما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونفس كرباتنا وآف مبتلانا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم ارزقنا طيب المقام وحسن الختام اللهم سهل لنا الأسباب ولا تغلق أمامنا الأبواب ووفقنا للدعاء المستجاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم عليك باليهود والنصارى وأعانهم اللهم أنزل المستضعفين من المسلمين سدد رميهم وثبت أقدامهم تحت أرجلهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين اللهم عليك بإخوان القرادة الخنازر اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم كل ممزق يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا وأهلنا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا وأهلنا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا وأهلنا المستضعفين في فلسطين اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم أعن أحياءهم وتقبل شهداءهم واشف جرحاهم اللهم عليك بالخنزير الشارون وعوانه اللهم اهدنا قادة المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد وأحسن لهم البطانة اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك المقبلين غير مدبرين آمين اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع أن ندعوك من الجو اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفض نرجوك رحمتك ونخشى عذابك إن عذاب الجد بالكفر الملحق اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين خصوصا في غزة واحكينا دماءهم اللهم عليك باليهود الصيوحين الملعونين وأنزل الغضب عليهم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة.